Cantik tapi keteknya hitam. Tuh, bikin ilfil nggak sih? Jadi kan banyak banget ya. Sekarang ini kan cewek-cewek cantik itu dituntut tuh lebih banget ya. Harus cantik, sempurna secara fisik, hidung mancung, dagu luar biasa kayak gitu. Asal jangan lagu penyihir aja ya. Putih, mulus, langsing, bihun kali ya. Dan juga nggak boleh keteknya hitam. Apalagi kalau misalnya bau tuh ya, bikin ilfil banget ya. Jadi kan kalau misalnya kita kan, cewek kan pengen pakai, kalau misalnya keteknya hitam ya, nggak malu ya kalau misalnya kita pakai you can see, kayak gitu ya. Pakai baju renang, agak terbuka, gitu ya. Malu diliatin, ih kok cantik-cantik keteknya hitam ya, busuk lagi ya, kayak gitu ya. Burket lagi ya. Pengennya itu apa? Keteknya glowing. Ya ada satu lagi yang daerah lipatan yang juga mudah menghitam, yaitu selangkangan. Kadang-kadang tuh suami kita atau pasangan kita ya sudah terangsang-terangsangnya, birahinya lagi naik, begitu ngelihat selangkangannya hitam langsung drop birahinya. Tuh kayak gimana tuh jadi malu juga, kayak insecure ya, pakai baju renang insecure, pakai bikini insecure ya jadinya ya. Pengennya apa? Pengennya glowing semuanya, dari wajah, ketiak, selangkangan semuanya glowing. Nah hari ini kita mau bahas nih ya, bagaimana cara buat ketek dan selangkangan glowing. Ya kita akan bahas penyebabnya, kita akan bahas hoax sampai dengan yang benar cara ngobatin selangkangan yang hitam. Ya sekali lagi ya, kalau di tempat saya itu semuanya based on jurnal, dan sekali lagi kita juga bukan cuma jurnal sih, tapi berdasarkan juga realita yang ada dan berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi nonton sampai selesai. Tanya Dokter Richard. Nah, langsung aja kita bahas, tapi sebelum kita bahas nih ya, ada baiknya kalian subscribe dulu, jangan lupa like, komen di bawah ya. Kasih tahu saya apa yang kalian pengen dengar, nanti akan saya bahas. Jangan lupa follow Instagram saya dan TikTok saya. Dan jangan lupa pakai skincare saya ya. Jadi saya setiap hari pakai body lotionnya Athena nih ya. Ini nih melembabkan, memutihkan, dan enaknya ini tahan lama. Nih, pakai yang ini ya. Tuh, Cherry Blossom. Ini favorit saya banget. Itu Cherry Blossomnya saya ambil di Korea ya, seednya ya. Dan enaknya itu ya, kalau saya tuh nggak pengen punggung, kan wajah sudah dirawat, leher sudah dirawat ya. Saya pengen punggung tangan saya ini dirawat dengan baik. Supaya apa? Kalau misalnya nanti saya tua, saya salaman dengan orang, dari tangan pun nggak kelihatan. Supaya wajah, leher, dan tangan tuh kelihatan. Sama ya. Ya kalau misalnya lebih lengkap lagi, wajah, leher, tangan, ketek, sama selangkangan semuanya sama. Tapi kan nggak mungkin saya pamerin dengan kalian seperti ini kan. Oke, kita akan langsung aja bahas bagaimana penyebabnya dulu deh. Penyebabnya selangkangan hitam. Jadi ada beberapa penyebab yang buat selangkangan hitam. Sekali lagi ya, kita belajar realistis ya. Kalau penyebabnya tidak dihilangkan, kalian mau obatin bagaimanapun juga itu percuma. Ya, karena penyebabnya masih ada. Contohnya kayak gini ya, kalian pengen nyelamatin rumah yang kebakaran, tapi apinya masih ada penyebabnya. Selagi penyebabnya masih ada, nggak mungkin kalian bisa padamin apinya. Ya, misalnya kompornya atau gasnya masih ada, atau minyak tanahnya dekat di sana. Singkirkan dulu semua penyebabnya, baru bisa disembuhkan. Makanya itu penting banget untuk kita mengetahui penyebabnya apa. Satu penyebabnya adalah kegemukan. Kenapa kalau kegemukan? Itu kegemukan bisa menimbulkan gesekan. Sebenarnya kegemukan, gesekan, iritasi itu bisa menyebabkan kehitaman. Jadi kalau misalnya kayak saya garuk-garuk juga sama ya. Garuk-garuk, hitam, ada goresan seperti ini ya. Sembuhnya itu biasanya kehitaman. Ya. Juga panas. Jadi kalau misalnya kalian gendut kan kalian jepit seperti ini ya. Panas. Ini kan ketiak kan kita kan basah ya. Saya aja yang nggak bau sih dan senang ber-AC ya. Kadang-kadang itu masih basah ya. Apalagi kalau misalnya kita gendut ya. Ditaruh di sini. Panas banget sumpah. Basah. Ya, itu tuh menyebabkan kehitaman pada ketiak dan selangkangan. So, bagi kalian semua ya, yang kegendutan agak sulit menghilangkannya kecuali kalian turunkan sedikit berat badan kalian. Jadi idealkan berat badan kalian. Bagaimana caranya? Boleh lihat di tips saya yang lain, dan jangan lupa pakai hand slim and glow ya. Supaya apa? Supaya kurusnya tuh tetap kenceng guys ya. Yang kedua, infeksi. Jadi infeksi ini juga sering banget karena biasanya itu garukan atau gigitan binatang atau tidak dirawat dengan baik higiennya, atau juga mencukur dengan cara yang salah. Jadi kalau kalian cukur kayak gitu ya, berdarah, ada bakteri di sana, terjadi infeksi, dan itu cenderung bisa menimbulkan ketiaknya menjadi hitam. Kadang-kadang ketiaknya nggak ada masalah ya, terus dia cukur, terus jadi ada masalah. Lebih bagus nggak usah dicukur sih menurut saya. Jadi jangan datengin masalah. Yang ketiga, salah pakai produk. Nah, ini sering ya. Jadi orang pengen memutihkan ketiak, ya.
alih-alih pengen memutihkan ketiak, yang terjadi adalah merahkan ketiak, bukan putih. Ya. Karena mungkin waktu kalian beli produk itu, kalian lupa baca deh, ini merah merona. Jadi banyak banget krim lipatan atau krim selangkangan ataupun ketiak, itu yang mengandung hidroquinon. Itu fakta yang terjadi ya. Ada beberapa oknum klinik di luar sana, ataupun juga oknum-oknum pedagang nakal di luar sana, yang menjual krim lipatan itu masih etiket biru, yang isinya itu adalah hidroquinon. Seperti yang kita tahu, memang hidroquinon itu adalah bleaching yang bisa mencerahkan, cepat bisa cerahin. Tapi ingat, posisi ketiak dan selangkangan itu adalah posisi yang terjepit, guys. Jadi kalau terjepit itu mudah panas ya. Nah, memang dia nggak kena cahaya matahari, tapi karena dia panas, akan mudah terjadi kemerahan. Kulitnya akan jadi tipis dan akhirnya jadi kehitaman. So, jangan pakai hidroquinon, jangan pakai merkuri untuk ketiak dan selangkangan kalian. Di luar dari itu, saya akan kasih tahu nanti produknya apa yang bagus, tapi memang cukup panjang penggunaannya. Tapi sekali lagi kita lagi baca penyebabnya dulu sekarang ya. Oke, penyebab yang keempat, ini yang paling sering ya, adalah hormonal. Jadi hormonal ini adalah kehamilan. Nah, ini adalah bukti nyata. Memang saya ngelihat sendiri pada anak saya kan 3 ya. Istri saya itu ketiak dan kayak gitu punya ya. Itu sebenarnya bagus-bagus saja, mulus-mulus saja. Ya, tapi pada waktu kehamilan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, memang agak sedikit kehitaman. Dan itu ternyata hal yang lumrah banget ketika cewek sedang hamil dan menjelang menstruasi. Itu sebenarnya lumrah banget, tapi kalau misalnya setelah selesai hamil, nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kayak nggak usah terlalu ngabisin banyak duit untuk treatment, cuma kayak diseimbangkan saja, diimbangin aja, nggak usah terlalu agresif ya, karena setelah kehamilan sebenarnya kehitaman itu akan kembali sendiri. Nah, ada pengaruh lain, pengaruh hormonal lain selain kehamilan, salah satunya PCOS ya, adanya kista, tidak datang bulan, adanya pengaruh obat KB dan juga diabetes mellitus. Itu adalah penyakit-penyakit hormonal yang bisa menyebabkan ketiak kalian hitam. Dok, apakah kalau ada penyakit hormonal sudah pasti ketiak hitam nggak bisa disembuhkan? Bisa. Jadi kalian imbangkan dulu hormonalnya, nanti biasanya dengan obat akan jauh lebih membaik ya. Tapi kalau gejala hormonalnya tidak kalian hiraukan, kalian biarkan saja, biasanya nanti kehitamannya itu tetap akan. Jadi walaupun kita obatin juga tetap akan menghitam. Oke, itu adalah penyebabnya. Sekarang kita baca penyembuhannya. Jadi penyembuhannya ini ada banyak banget di Google ya. Ini menarik banget ya. Di Google tuh kalau kita klik ya, ada 7 cara menghilangkan selangkangan hitam, 8 cara menghilangkan selangkangan hitam. Yang ada hilang selangkangannya. Bukan hitamnya yang hilang. Kita review satu ya. Ini saya ngambil dari Google ya. Menggunakan lemon dan minyak kelapa. Aduh guys, ini hoax banget ya. Lemon itu benar-benar asam banget ya. pH-nya itu 2-3. Kalau dioles ke selangkangan, ingat ya, selangkangan itu kulit yang sensitif ya. Karena apa? Daerah lipatan, sekali lagi saya bilang, panas dan berkeringat terus. Ya, sehingga ini daerah yang sebenarnya nggak tipis, tapi karena panas, kayak kalian kasih sedikit api aja bisa terbakar. Karena daerahnya tuh lembab dan panas banget. Oh iya, satu lagi ya, posisinya itu juga lembab banget. Sehingga kalau misalnya ada bakteri 1 aja, 2 aja, itu mudah banget berkembang. Mudah banget juga muncul jamur. Oh iya, satu ya. Penyebab yang saya hampir lupa ya, infeksi tadi ya, infeksi jamur. Ya kalian lihat dulu ya, kalau misalnya di ketiaknya atau di selangkangannya ada kayak apa ya, ceplakan pulau yang di sampingnya itu tegas banget, itu adalah jamur. Ya, nggak akan bisa hilang kehitaman ketiak dan selangkangan kalian kalau jamurnya nggak disembuhin. Sembuhin dulu jamurnya, setelah jamurnya mati nanti tetap akan hitam dianya. Tapi jamurnya nggak ada lagi dan baru diobatin untuk kehitamannya. Nah, tadi saya balik lagi ya. Jadi kalau misalnya di daerah ketiak ini kan rawan banget ya. Kalau kalian taruh lemon di dalamnya, waduh, pedes ya. Dan akan nyebabin kehitaman justru. Hitamnya tambah hitam. Jadi ini nggak efektif banget. Walaupun katanya dalam lemon tuh ada vitamin C, antioksidan kuat, dan minyak kelapa itu menyebabkan kelenjar minyaknya akan makin deres. Ya, akhirnya makin burket ketiak kalian. Jadi, lemon dan minyak kelapa jangan digunakan untuk penyembuhan selangkangan, apalagi, kalau selangkangan pakai minyak kelapa kayak gimana jalannya? Nyut-nyut ya. Sudah pedih jalannya, ini pula ya, asik juga ya tapi ya. Mungkin bisa gerakan tangan bisa jadi lebih cepat. Oke, yang kedua, oatmeal dan yogurt. Ini saya juga sudah baca, belum ada penelitian satupun yang bisa mencerahkan selangkangan.
Jadi ini juga masih kayak pengobatan, mungkin pengobatan secara alami. Tapi sisi positifnya adalah pemberian oatmeal dan yogurt itu nggak ada salahnya. Tidak mengiritasi juga. Jadi fine-fine aja ya. Jadi pemberian yogurt juga bisa mengurangi kelenjar sebumnya keluar. Ya, yogurt juga bisa membunuh kuman-kuman yang ada secara organik ya. Ini bisa dipakai, tapi tidak efektif ya. Kalau nggak percaya, taruhan dengan saya. Kalian pakai oatmeal dan yogurt di ketiak kalian dan di selangkangan kalian ya. Pakai 2 bulan, nggak akan hilang itu. Yang ada cuma adem doang ya. Karena di dalam oatmeal dan yogurt itu sebenarnya nggak cukup. Mungkin kalau misalnya ketiaknya kalian pengen rawat, bisa. Tapi kalau sudah kehitaman, nggak akan bisa sembuh pakai oatmeal dan yogurt. Yang ketiga, menggunakan gula, madu, dan lemon. Nah, lagi-lagi lemon lagi kan. Kalau menurut saya, ini bisa. Tapi pastikan kalian tambahkan odol di dalamnya. Itu bisa gosongin soalnya. Sekalian bisa buat putih. Soalnya kan kalau odol, kalau gigi bisa putih. Siapa tahu kalau tahu selangkangan bisa putih ya. Ini bisa menjadi penelitian yang luar biasa. Tolong ya kalau misalnya menang jurnalnya nanti jangan lupa sebut nama Dr. Richard ya. itu jangan dipakai ya guys ya. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan lemon, berkaitan dengan odol dipakai di selangkangan atau di ketiak itu hoax banget. Ya satu lagi, jangan pakai bawang putih. Ya karena bawang putih itu bau. Yang ada bau badannya hilang, bau bawang yang ada sama aja. Nggak boleh sebut. Oke, kita akan lanjut ya. Penggunaan gel lidah buaya. Nah, ini sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh aja. Sebenarnya cuma untuk mengademkan ya. Untuk membuat anti-iritatif, tapi tidak akan menghilangkan kehitamannya. Jadi bagi yang ketiaknya itu meradang, tipis, merah, mungkin akibat penggunaan krim yang salah, krim abal-abal yang salah di daerah lipatan, kalian bisa menggunakan gel lidah buaya. Jadi, atau bisa pakai masker wajah juga ya. Mahal banget ya. Nggak apa-apa. Tapi itu bisa ngademin, tapi nggak bisa menghilangkan kehitamannya. Tapi ya cukup lah untuk menghilangkan peradangan dulu kan. Soalnya kalau peradangan hilang, hitamnya akan lebih better, terus kita baru obatin kehitaman. Laser untuk ketiak, tidak saya sarankan juga. Karena apa? Sebenarnya kalau lasernya laser yang simpel, yang tidak ablatif atau tidak terlalu masuk ke dalam atau tidak menyebabkan perlukaan, itu oke-oke saja. Tapi kalau lasernya menyebabkan perlukaan bagi kulit ketiak dan selangkangan, itu akan jadi lebih sensitif. Ya benar-benar jadi. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya kita pakai celana dalam ya, agak basah ya, berapa hari agak basah tuh merah, padahal jamur nggak ada, apa nggak ada ya. Jadi posisi lembab seperti itu aja bisa buat gatal dan merah. Apalagi kalau misalnya kita laser. Terus ingat, setelah kita laser, kita tetap pakai celana dalam. Kecuali kalian bisa 1 minggu nggak pakai celana dan celana dalam. Mungkin tuh aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kalian laser, terus tata laksana setelah lasernya tidak kita ikutin, itu justru akan memperberat daerah selangkangan. Paham ya maksud saya? Jadi kayak wajah kita laser ya, terjadi kusta, terjadi sesuatu inflamasi. Tapi kan wajah nggak kita tutupin. Jadi aman-aman aja, bisa mengering. Tapi kan kalau selangkangan, kita laser, terus kan harus kita tutup, harus pakai celana. Kecuali you mau keliling-keliling kemana-mana, boleh nggak pakai celana. Kalau pakai celana kan tetap akan lembab. Lembab akan memperlambat penyembuhannya. Jadi sangat-sangat tidak efektif. Bagi ada yang ngejual laser untuk ketiak, laser untuk selangkangan itu ngawur banget. Penggunaan skincare. Nah, ini yang saya sarankan. Jadi tetap base yang paling tepat adalah menggunakan skincare. Ini skincare untuk lipatan, kayak gini punya ya. Dan pastikan skincare-nya itu sudah BPOM. Kalau skincare-nya BPOM, itu bahan untuk memutihkannya itu ada banyak macam. Salah satunya kalau misalnya yang di sini punya ya, itu bisa menggunakan alpha-arbutin, niacinamide versi rendah. Nggak boleh tinggi. Jadi niacinamide-nya nggak boleh di atas 5%. Karena kalau di atas 5%, pasti akan mengiritasi ya. Bisa menggunakan kojic acid juga yang benar-benar soft dan lembut. Tapi secara jangka panjang, itu bisa memutihkan ketiak. Ini menurut penelitian ya. Jadi penggunaan alpha-arbutin, kojic acid pada ketiak dan pada selangkangan, ya, dalam penggunaan secara rutin 2-3 bulan, itu bisa memutihkan ketiak dan selangkangan. Memudarkan kehitamannya. Tapi sekali lagi penyebabnya disingkirkan dulu ya. Jadi bagi kalian yang beli krim lipatan pengen glowing, angkat tangan, tuing, glowing kayak gitu punya silau men kata orang kan. Pas buka celana, bukan salfok dengan ini ya kan.
organ intimnya, tapi selangkangannya yang glowing, kalian bisa tetap akan menggunakan skincare, tapi pastikan skincare-nya skincare yang aman dan skincare-nya beneran BPOM. Loh, dok, apalagi dok selain ini dok, treatment apalagi? Nggak saya sarankan ya. Kayak misalnya masker yang tidak iritatif boleh. Tapi kalau misalnya iritatif tidak. Misalnya cuka apel, bawang, odol, dan lain sebagainya itu tidak. Tapi kalau misalnya kayak tadi kalian ngomong tadi pakai yogurt, oatmeal, lidah buaya, oke. Nah, ada satu lagi yang bisa bantu dari dalam. Ya. Jadi bukan hanya dari luar, tapi juga bisa bantu dari dalam. Contohnya apa? Dengan infus whitening. Ya ini yang paling sering kejadian. Infus whitening itu punya efek samping. Ya selain memutihkan badan, memutihkan wajah, menghilangkan flek, menghilangkan bekas jerawat, efek sampingnya adalah membantu memudahkan stretch mark. Ini beneran. Jadi saya tuh sering banget dapat pasien yang punya stretch mark yang nggak berobat stretch mark, datang ke tempat saya itu cuma mau infus whitening doang. Jadi cuma mau infus whitening doang, cuma untuk mau mutihin kulit. Tapi setelah infus ke-5 dan ke-6, dia tuh ngerasa stretch mark-nya hilang. Kenapa? Karena setelah infus sebenarnya elastisitas kulit kita tuh jadi lebih baik dari dalam. Sehingga apa? Stretch mark-nya itu jadi lebih baik. Padahal dia nggak berobat stretch mark apa-apa. Dan dia dong ngomong juga dengan saya, banyak yang ngomong dengan saya bahwa ketiak dan selangkangannya juga ikut cerah, memutih. Ya, karena perbaikan seluruh kondisi kulit semua tubuh. Tapi sekali lagi saya bilang ya, infus whitening, kalian boleh nonton di video saya tentang infus whitening lengkap ya. Apakah infus whitening berbahaya? Nonton aja lengkap di sana semuanya ya. Sekali lagi, pakai infus whitening yang ada kliniknya, ada dokternya, dan jelas semuanya. Saya kadang-kadang benci nama produknya bisa sama, tapi hasilnya berbeda ya. Oh, saya nggak mau jualan deh. Pokoknya kalian buktikan sendiri aja ya. Atau bisa menggunakan, kalau misalnya, dok, klinik dokter nggak ada di kota saya, dok, bagaimana? Bisa gunain suplemen juga, suplemen obat makan yang ada glutathionnya. Atau bisa menggunakan white tomato juga. Jadi white tomato itu bagus juga untuk mencerahkan kulit dari dalam ya. Pengganti infus whitening. Jangan lupa kalian bisa menggunakan body lotion setiap harinya juga ya. Jadi pas mandi kalian pakai body lotion. Dok, kalau body lotion kayak gini dok, boleh nggak dok dipakai di ketiak juga? Pas kita oles kan semua badannya pakai selangkangan juga. Boleh banget ya. Tapi pastikan body lotion itu body lotion yang aman juga dan AHA-nya dan apa ya, nggak pakai retinol, AHA-nya juga rendah banget ya. Kalau saya punya ini nyaman. Tapi rata-rata sih kalau body lotion sih AHA-nya rendah. Oke guys, bagaimana kalau pencegahannya? Dok, bagaimana pencegahannya? Saya sudah punya glowing dok, putih. Ya, saya pengen mencegah supaya tidak hitam. Bagaimana cara pencegahannya? Apakah kita menggunakan sunscreen dok? Nggak perlu ya, nggak penting. Kenapa? Karena selangkangan dan ketiak itu sebenarnya nggak kena cahaya matahari. Jadi nggak perlu kalian menggunakan sunscreen untuk daerah selangkangan dan ketiak ya. Nggak guna sama sekali ya. Terus bagaimana cara mencegahnya dok? Kalian bisa menggunakan pelembab. Salah satunya kayak tadi saya bilang pakai menggunakan body lotion. Dan untuk pencegahannya, kalau kalian mandi ya, pakai handuk itu jangan digosok kuat-kuat. Karena itu akan menimbulkan gesekan dan iritasi. Sehingga akan menimbulkan infeksi. Jadi kayak cowok ya. Cowok kan kalau misalnya pelan-pelan aja ditap-tap tuh. Ya, karena kalau misalnya kalian tap-tap ya, tidak mengurangi resiko infeksi. Dan kalian juga harus belajar cara mencukur atau cara waxing bulu ketiak yang benar. Ya, karena itu akan sangat pengaruh sekali untuk infeksinya ya. Kalau infeksi akan menyebabkan kehitaman. Sekali lagi, kalau infeksi disembuhkan dulu infeksinya. Kemana? Ke dokter. Nah, bagi kalian juga, kalau kita ngomongin selangkangan ya, jangan lupa juga bagi kalian semua menggunakan, rekomendasikan suami kalian menggunakan Gatot Kaca. Ini Gatot Kaca ini adalah minuman stamina laki-laki. Sebagai anti iritasi, buat lebih lama melayani di ranjang. Jadi kayak kalian tuh punya banyak manfaat ya. Kasih Gatot Kaca ke suami kalian staminanya jadi lebih baik, kaliannya akan menikmati hasilnya, dan juga setelah melakukan hubungan intim, sebenarnya kalori kita akan terbakar. Jadi secara nggak langsung, kalian juga akan kurus. Jadi double impact banget kan. Nah ini sisi positifnya adalah kalian pakai Gatot Kaca ini ya, minuman stamina laki-laki yang nggak bikin deg-degan. Banyak di luar sana, minuman itu yang bikin deg-degan, bikin kayak berdebar-debar, sakit kepala, pusing, banyak efek sampingnya. Tapi ini benar-benar ringan banget, tapi efek ke depannya luar biasa. Dan juga kalian bisa jadi mitra Gatot Kaca dengan cara kalian daftar ke nomor di bawah ini dan bungkus duit puluhan juta rupiah setiap bulannya dari rumah aja. Jadi kalian jualan ini dari rumah aja bisa dapat 5-10 jutaan per bulan. Tuh. Nah itu dia bahasan kita tentang cara tips untuk buat selangkangan dan ketek kalian glowing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekali lagi jangan asal coba sebelum kalian
coba-coba kalian boleh nonton YouTube saya, karena YouTube saya buat itu semuanya bukan hanya by jurnal tapi juga realistis untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen.